Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Seorang sahabat yang bernama Abu Amamah pernah menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilni jannatan. Aku datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, ya Rasulullah, perintahkanlah kepada aku dengan satu amalan yang dengan amalan itu saya bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, alaika bisawmi fa innahu la adla lahu. Kamu harus melakukan ibadah puasa karena pahalanya tidak ada bandingannya. Abu Amamah penasaran lalu datang kembali memajukan pertanyaan yang sama dan ternyata dijawab dengan jawaban yang serupa, alaika bisawmi fa innahu la adla lahu. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni adama yudha'afu lahul hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Qala Allahu illa sawma fa huwa li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan yang dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin, itu akan dilipat gandakan pahalanya dari 10 menjadi 700 kali lipat ganda. Allah berkata, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa untukku dan aku akan langsung membalasnya. Ternyata ibadah puasa bisa memasukkan pelakunya masuk ke dalam surga karena pahalanya tidak terbatas. Berbeda dengan pahala ibadah yang bersifat jasmaniah, yakni gerakannya bersifat jasmaniah seperti sholat dan lain sebagainya, kelihatan oleh orang, maka nilainya dibatasi sampai 700 kali lipat ganda. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Karena begitu hebatnya bulan Ramadan mempunyai keistimewaan, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau sekiranya umatku tahu akan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, pasti umatku menginginkan agar 1 tahun penuh dijadikan sebagai bulan Ramadan. Di antara keistimewaan dan fungsi bulan Ramadan adalah pertama, sebagai bulan pengampunan. Ketika muncul bulan Ramadan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap kali menyambutnya dengan ucapan marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai zat yang mensucikan.
Para sahabat lalu kemudian bertanya kepada beliau, "Wamal mutahhir ya Rasulullah?" Siapakah zat yang mensucikan itu wahai Rasul? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mutahhiru syahru Ramadan, yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi." Zat yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan yang membersihkan kita, yang mensucikan kita dari segala macam dosa dan maksiat. Bulan Ramadan diibaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksana bahan pelumas yang dapat membersihkan kotoran-kotoran, karat-karat, debu-debu yang terdapat pada sesuatu mesin, sehingga mesin itu talk chair, berputar dan berfungsi laksana mesin yang baru, sehingga kualitas dan produktivitasnya semakin bertambah. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, karena di situ akan ditetapkan merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Selain di dalam bulan suci Ramadan mengerjakan ibadah puasa, juga disediakan sarana-sarana ibadah yang lain. Selain daripada solat ibadah yang fardu, juga ibadah-ibadah yang sunnah seperti solat tarawih, i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran, bersedekah selama bulan suci Ramadan, yang semuanya itu akan mendapatkan nilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat ditemui pada bulan-bulan kecuali bulan suci Ramadan. Karena itu maka pada siang hari melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang terdahulu. Begitu pula ketika malam hari melaksanakan tarawih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa di bulan Ramadan yang malam harinya melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail dengan niat iman, dasarnya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosa terdahulu. Selain daripada itu juga melaksanakan amalan-amalan yang sunnah lainnya, sehingga betul bulan Ramadan adalah bulan benar-benar di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah. Yang kedua, bulan turunnya petunjuk Allah. Di dalam bulan suci Ramadan itulah turunnya petunjuk ilahi yang bersifat abadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dalam kehidupan yang penuh dengan pancaroba dan gelombang ini, manusia amat sangat membutuhkan petunjuk yang berfungsi sebagai kompas bagi seorang nakhoda kapal, agar kapal yang dikemudikannya itu tidak terbentur sampai kemudian tersesat di dalam dasar laut. Karena itu maka Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Dalam Al-Quran itu sendiri, Al-Quran mempunyai fungsi, disebutkan dengan bermacam-macam perkataan yang bersifat metafora, yang bersifat majazi ataupun perbandingan. Seperti umpamanya Al-Quran berfungsi sebagai an-nur, cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika
litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar kamu bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ayat itu menegaskan bahwa diturunkannya Al-Quran adalah merupakan satu obor yang memancarkan cahaya sehingga alam dunia ini menjadi terang benderang. Dengan kata lain bahwa Islam adalah merupakan satu agama yang bersifat universal yang memancarkan cahaya di mana-mana. Selain daripada itu, Al-Quran juga berfungsi sebagai syifa, sebagai obat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Pada ayat itu diterangkan beberapa fungsi daripada Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai pengajaran Allah yang memberikan pengajaran kepada umat manusia untuk mencari kebenaran. Laksana pelita di malam hari yang gelap dapat menerangi jalan. Yang kedua sebagai syifa, obat penawar hati. Al-Quran dapat menyembuhkan hati yang sedang gundah, yang sedang gundah gulana, jiwa yang selalu bergoncang, hati yang kesat, jiwa yang kotor dapat dibersihkan dengan Al-Quran. Caranya diantaranya adalah dengan tadarus Al-Quran. Yang ketiga sebagai hudan, petunjuk, petunjuk dalam segala bidang cabang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah rahmat, karunia ilahi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan umat manusia, yang dapat memberikan ketenteraman, kenikmatan rohaniah dalam hidup dan kehidupannya sehingga rohaniahnya betul-betul mendapatkan ketenangan dan jasmaniah pun akan mendapatkan kesehatan. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah sebagai bulan kemenangan. Dalam sejarah Islam, peristiwa-peristiwa yang betul-betul luar biasa dan kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang ternyata terjadi pada bulan Ramadan. Artinya peristiwa yang mengandung ruhul jihad, semangat berjuang. Karena itu maka di dalam bulan suci Ramadan harus mampu kita umat yang beriman untuk bangkit, mempunyai semangat yang tinggi dalam melaksanakan ajaran Islam secara utuh, agar selama bulan Ramadan kita semangat untuk melaksanakan tadabbur Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan juga melaksanakan berbagai macam amalan-amalan yang soleh, sehingga akhirnya betul kata firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi tujuan akhir daripada ibadah puasa yang ditetapkan pada bulan suci Ramadan adalah untuk membekali setiap muslim agar mempunyai satu mustika yang amat sangat diperlukan dalam kehidupan dan perjuangan. Mustika itu adalah takwa yang akan dapat membentuk sikap setiap orang muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kebajikan terhadap sesama umat manusia, melakukan amal kebaikan yang mendatangkan manfaat baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu untuk mengerem, untuk tidak melakukan kerusakan apalagi merugikan orang lain. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan
berkeluarga, berbangsa, bernegara, dan lain sebagainya, ternyata sifat takwa akan dapat mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, keberuntungan, kemenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menegaskan, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.